Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, kita masih membahas update terbaru, terkini, kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Sebelumnya, kita mendengar video cuplikan dulu ya. Ini video cuplikan terbaru dari Bu Widya terkait kasus Vina Cirebon. Langsung saja kita saksikan video cuplikannya. Jangan lupa pengacaranya Linda itu ya, yang Tai Laknatan itu. Dia bilang otak pelaku pembunuhannya itu adalah Peggy Setiawan, kuli bangunan. Jangan lupa itu sama otak pelaku itu. Ya. Ya. Kalau yang namanya otak pelaku berarti dia yang merekayasa yang namanya kasus ini. Enak aja dia. Ya. Kenapa kamu bilang stres? Jangan lupa itu tangkap itu orang. Ya, tangkap itu orang. Bilang otak pelaku apa lo? Ya. Rian Fauzi, lo dengar ya? Otak pelaku Rudiana. Ya. Kemudian kamu tuduhkan otak pelakunya adalah Peggy Setiawan, kuli bangunan. Kenapa kalian itu tumbal-tumbalin yang namanya kuli bangunan di Indonesia ini? Kenapa? Apa maksudnya? Apa maksud kalian? Apa cita-cita kalian menumbalkan orang-orang itu? Pengen naik pangkat? Ya? Nggak begitu caranya kalau mau naik pangkat. Ngerang reserse narkoba kok, nangkap-nangkap orang. Ya, fitnah orang, pelaku pembunuhan segala macam itu. Ya, kemarin tahu nggak? Pas Ren kalau ada orang hajatan ya, joget-joget nyawer ya, begitu juga dengan siapa namanya satu lagi itu yang ngasih orang kencing itu, air kencing itu yang gendut yang pakai telalat. Heran kok telalatan semua bro. Ya, telalatan nggak itu Aris Papua? Telalatan nggak? Ya, hati-hati Bu. Pakai inisial. Lah orang nyata di situ ya bilang yang namanya orang yang udah disiksa, di straples telinganya, Ripaldi itu. Ya jelas-jelas ngenalin orangnya. Orangnya dikenalin, namanya tahu. Mereka dibilang kamu masih nggak percaya. Kejam kali kau ya. Itu orang itu kelakuannya tuh PKI bro, ya model begitu. Jangan dibiarkan lah. Ya. Kemarin tahu nggak? Pas Ren kalau ada orang hajatan ya, joget-joget nyawer ya, begitu juga dengan siapa namanya satu lagi itu yang ngasih orang kencing itu, air kencing itu yang gendut yang pakai telalat. Heran kok telalatan semua bro. Ya. Telalatan nggak itu Aris Papua? Telalatan nggak? Ya, hati-hati Bu, pakai inisial. Lah orang nyata di situ ya bilang yang namanya orang yang udah disiksa. Bagaimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan komentar atau tanggapan kalian di kolom komentar ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa seorang saksi kasus Vina yang bernama Aldi buka suara soal penyiksaan yang dialaminya tahun 2016 bersama para terpidana. Pada tahun 2016 ya, Aldi mengaku ditangkap bersama dengan para terpidana kasus Vina oleh Ibtu Rudiana dan 3 rekannya. Saat itu, Aldi ikut ditangkap karena berkumpul bersama para terpidana kasus Vina lainnya di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Ternyata, ia juga menjadi salah satu pemuda yang ikut disiksa oleh polisi yang menangkapnya pada tahun 2016 ya, agar mengaku bahwa terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Lalu, meski demikian, Aldi tidak berakhir, saudara-saudara, tidak berakhir di penjara karena diduga kakaknya yang bernama Eka Sandi menggantikan dirinya untuk dipenjara atas pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu sudah diungkapkan juga Aldi ya saat menjadi saksi di sidang PK Sakatatal beberapa waktu yang lalu. Dan ia mengaku mengalami penyiksaan luar biasa yang sangat tidak manusiawi agar mengaku sebagai pembunuhan Vina dan Eki, saudara-saudara.
Nah, lalu padahal ia dan para pemuda lainnya yang ditangkap mengaku tidak tahu menahu soal kematian itu ya dua sejoli yaitu Vina dan Eki. Tak hanya itu juga, saudara-saudara, Aldi juga mengingat dua nama oknum polisi yang menyiksanya, salah satunya berinisial G. Meski sudah 8 tahun berlalu, namun ternyata oknum polisi berinisial G ini masih sering membuli Aldi. Sehari-hari, pria 25 tahun tersebut bekerja di bengkel dekat kantor pajak Cirebon. Disitulah ia sering menjumpai oknum polisi yang pernah menyiksanya di tahun 2016 silam. Setiap hari juga saya di bengkel kantor pajak itu lewat, Pak. Dulu sebelum disebutin namanya ke saya, bilang kalau lihat muka saya berkata kalimat kasar. Itu, Pak. Iya, itu dikatakan di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi ya, saudara-saudara, pada Sabtu tanggal 10 bulan 8 2024. Nah, ia mendeskripsikan pada saat ia bekerja di bengkel, maka oknum polisi itu akan lewat dan mengatainya dengan kalimat kasar. Tak hanya itu, oknum polisi itu pernah menendang baut perlengkapan bengkel yang digunakan Aldi di hadapannya langsung ya, saudara-saudara. Ini Aldi menambahkan lagi ya, enggak, minta maaf, wong kalau lewat patenteng-patenteng aja kok. Kalau sayanya lagi ngoprek, sayanya duduk, kan ada baut-baut. Kadang digantiin menunjukkan gerakan menendang, kata Aldi. Setelah 8 tahun yang lalu, penyiksaan yang dialami Aldi ternyata masih belum berakhir. Meski demikian, kini ia lebih berani karena merasa berada di jalan yang benar dan berkata jujur soal kasus Vina. Aldi kini berusia 25 tahun dan sudah menikah. Meski demikian, sang kakak bernama Eka Sandi itu harus mendekam di penjara karena menjadi terpidana kasus Vina dan Eki. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita di update terbaru terkini kasus Vina Eki Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.